Nah, jadi servis-servisnya itu bukan servis secara umum besar begitu Sobat Eti. Servisnya dibagi-bagi ke dalam sub-subnya. Misalnya super khususnya begitu Sobat Eti. Jadi dibagi per kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Eti, balik lagi di channelnya Didi Rahmat. Nah, di video kali ini Sobat Eti, kita akan membahas sebuah materi yaitu tentang API, Application Programming Interface, dan ditambah lagi dua kata, API Gateway Microservice. Nah Sobat Eti, bagaimana ini materinya? Nah, tentu saja Sobat Eti harus tetap terus pantengin video ini karena di dalamnya banyak manfaatnya. Nah, tentang apa? Tentang API Gateway Microservice. Nah, bagaimana materinya, bagaimana kelanjutannya, dan bagaimana seterusnya, Sobat Eti tetap terus pantengin video ini dan tentunya jangan ke mana-mana. Oke Sobat Eti, nah di sini kita akan membahas tentang materi seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu API Gateway Microservice, terdiri dari tiga kata, API, Gateway, dan Microservice. Nah, oke Sobat Eti pasti sudah kenal saya, siapa saya, dan berapa nomor induk mahasiswa saya atau NIM. Oke, coba baca sekilas dan eksekusi. Oke, yang pertama itu kata yang pertama, apa itu API? Nah, API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Kalau secara mentah kita terjemahkan yaitu aplikasi program interface atau antar wajah. Jadi, sebuah interface atau antar muka tatap muka yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Nah, jadi API itu kata lainnya penghubung atau konjungsi. Jadi, API berperan sebagai perantara berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform atau satu lapisan, satu induk maksudnya, yang sama ataupun lintas platform atau lapisan yang lain. Oke, itu pengertian sekilas dari API, karena kita bukan membahas tentang API secara mendalam. Kita bahasnya tentang API Gateway Microservice. Oke, API Gateway. Nah, API Gateway adalah suatu service yang dapat atau yang dibuat khusus dan dijadikan sebagai pintu utama atau entity point dari dunia luar untuk masuk ke dalam service-service. Nah, kenapa ini disebut dalam service-service? Karena dia akan dihubungkan dengan microservice. Jadi API Gateway suatu service yang dibuat khusus atau dijadikan sebagai pintu utama. Nah, oke, lanjut lagi. Masalah-masalah dalam pengaksesan langsung dari internet dapat diselesaikan dengan API Gateway dengan beberapa keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan API Gateway itu sendiri pada microservice tentunya. Nah, coba kita lihat keuntungannya. Keuntungan dari API Gateway sebagai load balancer, yaitu sebagai distribusi lalu lintas jaringan atau aplikasi dengan metodis dan efisiensi di beberapa server dalam sebuah inti server. Nah, yang kedua yaitu sebagai pengaman. Lebih aman karena satu gerbang saja atau biasanya disebut satu platform, walaupun bisa lintas platform, sehingga error dalam service tidak terekspos atau tidak menjalar atau tidak merambah ke tempat-tempat yang lain gitu. Sebagai rate limiter atau pembatas, digunakan untuk mengontrol jumlah lalu lintas masuk atau keluar dari jaringan itu Sobat Eti. Jadi dia API Gateway ini pengatur lalu lintas jaringan gitu, baik itu dari jaringan atau ke jaringan, baik atau keluar jaringan ataupun masuk ke jaringannya begitu Sobat Eti. Itu keuntungannya dari API Gateway. Nah, lanjut lagi kita akan bahas tentang apa sih itu microservice. Nah, mikro dan service. Mikro itu berarti kecil sekali begitu, service itu perbaikan. Microservice adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service yang kecil. Nah, jadi service-servicenya itu bukan service secara umum besar begitu Sobat Eti. Servicenya dibagi-bagi ke dalam sub-subnya. Misalnya super khususnya begitu Sobat Eti. Jadi dibagi per kecil. Dengan setiap service berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri. Nah, jadi antara service yang lain dengan service yang satunya ini tidak bergantung Sobat Eti. Dia memiliki metodenya sendiri, dia memiliki jalurnya sendiri, tapi secara umumnya dia akan terhubung begitu Sobat Eti, walaupun berjalan sendiri-sendiri begitu. Nah, coba kita lihat contohnya, contoh dari pemaparan atau peta dari microservice-nya. Nah, di sini ada gambar besarnya yaitu API. Nah, coba kita lihat lebih fokus ke pembagian service-nya Sobat Eti atau microservice-nya. Nah, di sini ada service A dengan service B yang terhubung. Kemudian service A menangani sebuah, semisal ini
database MySQL. Kemudian service B-nya juga terbelah lagi ke dalam service C yang menangani mungkin akan bercabang lagi ke dalamnya begitu Sobat IT. Nah, kemudian dia bercabang lagi ke ini di bawahnya Sobat IT. Jadi intinya microservice yaitu membagi service ke bagian yang lebih kecil. Dimana dengan service-service tersebut yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, selain itu, dalam setiap service yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Nah, maksudnya teknologi itu caranya atau metode penyelesaian masalah ketika service yang dalam microservice ini menangani masalahnya Sobat IT. Ya, walaupun dengan teknologi yang berbeda, mereka akan saling terhubung. Nah, oke lanjut. Kelebihan dari microservice. Kelebihannya yang pertama yaitu aplikasi scalable, secure, dan reliable. Kemudian yang kedua, setiap service berdiri sendiri. Nah, maksudnya berdiri sendiri itu tadi seperti apa? Yaitu tadi berjalan dengan teknologi yang ada, kemudian tanpa mengganggu service yang lain, walaupun tetap terhubung. Kemudian maintenance-nya lebih mudah, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena kenapa yang baru? Karena setiap service pasti berbeda, dia menggunakan teknologi yang berbeda, metode yang berbeda, dan cara yang baru. Nah, kemudian setiap tim developer dapat mengembangkan setiap servisnya tanpa ada mengganggu servis yang lain. Nah, itu kan tanpa mengganggu servis yang lain yang telah ada. Jadi antara servis A dan servis B, ketika servis A menangani mungkin database, kemudian servis B-nya menangani interface, maka dia tidak akan saling mengganggu. Begitu Sobat IT. Kemudian kekurangannya dari microservice. Sobat IT bisa baca sendiri, mungkin yang pernah saya baca. Ketika satu entity pada database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database service harus dirubah. Karena yaitu tadi seperti dia berjalan masing-masing, kemudian dia akan masuk memperbaiki sebuah database misal. Nah, database-nya ini berubah pada setiap entity. Nah, maka entity yang awalnya dia harus mengikuti entity yang akan diperbaiki ini Sobat IT. Nah, begitu kurang lebih Sobat IT. Nah, untuk beberapa kasus sulit untuk menerapkan perubahan service, jadi perlu perancangan yang matang. Jadi ketika servisnya akan dibelah-belah, nah itu perlu kita ketahui, ini service ini perlu enggak sih harus ada service percabangannya. Nah, maka harus dipersiapkan secara matang supaya ketika service ini telah dipecah menjadi bagian-bagian kecil, service tersebut telah siap untuk memperbaiki masalah yang akan dibagikan ke service tersebut. Jadi tanpa harus mengganggu service yang induknya tadi Sobat IT, dari pembelahannya tadi. Misal service A dan service B, awalnya itu dari service 0. Nah, service 0 ini siap tidak untuk membelah ke dalam dua service yang kecil. Nah, ketika sudah dipikir matang-matang dan service ini akan dibagi ke dalam service atau dua service. Nah, seharusnya kedua service ini harus siap gitu, siap menyelesaikan, bukan hanya sekedar menangani saja gitu. Harus benar-benar selesai tanpa harus mengganggu service yang telah dipecah tadi. Nah, begitu mungkin kira-kira kekurangannya dari service tadi, sehingga perlu perancangan yang matang Sobat IT. Nah, itu mungkin kekurangannya Sobat IT bisa baca sendiri. Oh ya Sobat IT, sebelumnya saya sudah membuat juga tentang video tentang Git, Sobat IT bisa lihat di sini. Nah, ini dia videonya. Dan untuk PowerPoint ini Sobat IT bisa lihat di deskripsi saya, telah saya siapkan. Nah, mungkin itu materi saya dari Sobat IT. Semoga Sobat IT paham dengan materi saya. Semoga Sobat IT bisa mudah untuk membuat pemrograman Sobat IT. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke Sobat IT, akhirnya selesai juga pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak. WKWKWKWK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.